Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Abah Haji. Baiklah, sekarang channel Abah Haji akan membahas tentang penyakit demam berdarah. Meskipun kita adalah masyarakat awam, tinggal di desa atau jauh dari perkotaan, kita harus mulai mengembangkan pengetahuan dan mencari berbagai informasi di sekitar kita. Semua adalah untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan kita. Adapun manfaatnya, dengan mengetahui dan memahami suatu hal, setidaknya kita bisa mengambil tindakan atas terjadinya suatu kejadian dengan bijak. Seperti kejadian tentang wabahnya penyakit demam berdarah atau yang kita kenal dengan DBD, yang biasanya penyakit ini mewabah pada musim penghujan. Baiklah, kita sekarang akan kupas tuntas tentang DBD dari mulai pengertian, faktor risiko, penyebab, gejala, diagnosis, komplikasi, pengobatan, pencegahan, dan kapan kita harus ke dokter. Seperti dilansir dalam situs halodoc.com, tim Abah Haji mendapatkan suatu informasi mengenai pengertian demam berdarah. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor risiko demam berdarah. Demam berdarah dapat dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko demam berdarah yaitu: yang pertama, pasien pernah memiliki infeksi virus dengue sebelumnya. Lalu yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Dan yang ketiga, yaitu bayi atau anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Itulah yang rentan akan tertular penyakit demam berdarah. Penyebab demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Gejala demam berdarah. Gejala umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu: yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Lalu yang kedua, nyeri kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. 4. Nyeri pada bagian belakang mata. 5. Nafsu makan menurun. 6. Mual dan muntah. 7. Pembengkakan kelenjar getah bening. 8. Ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. 9. Kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Dan yang terakhir, yang ke-10, pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Diagnosis demam berdarah. Diagnosis penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya, setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, segera konsultasi ke dokter atau langsung kunjungi rumah sakit terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. Jadi jika sudah menemukan atau merasakan gejala-gejala demam berdarah, silahkan untuk langsung ke dokter. Komplikasi demam berdarah. Saat demam berdarah terlambat
untuk ditangani, maka komplikasi akan terjadi. Komplikasi demam berdarah atau Dengue Shock Syndrome (DSS) memiliki beberapa gejala dan tanda, yaitu yang pertama, tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Yang kedua, tekanan darah menurun. Yang ketiga, kulit basah dan terasa dingin. Yang keempat, denyut nadi melemah. Yang kelima, frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit. Yang keenam, mulut kering. Dan yang ketujuh, sesak napas atau pola napas tidak beraturan. Penanganan yang tepat dan cepat harus dilakukan ketika pengidap sudah mengalami DSS ini. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Pengobatan demam berdarah. Pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang dianjurkan dokter yaitu yang pertama adalah banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Yang kelima, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Pencegahan demam berdarah. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah, yaitu yang pertama, anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Yang ketiga, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. Yang keempat, menutup rapat tempat penampungan air. Yang kelima, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang keenam, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Yang ketujuh, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Yang kedelapan, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Yang kesembilan, menggunakan kelambu saat tidur. Yang kesepuluh, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Yang kesebelas, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Yang ke-12, menghindari wilayah atau daerah yang rentan terjadi infeksi demam berdarah. Yang ke-13, mengenakan pakaian yang longgar. Dan yang terakhir adalah menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-diethylmethacrolate atau DEET. Tapi jangan gunakan DEET ini pada anak di bawah 2 tahun. Lalu, kapan harus ke dokter? Jika sudah melakukan pencegahan, tetapi demam berdarah masih menyerang dan mengganggu aktivitas sehari-hari, segera kunjungi dokter untuk meminta saran. Penanganan sedini mungkin akan membantu mencegah munculnya masalah-masalah yang lebih parah lagi. Itulah yang harus kita mulai tahu mengenai demam berdarah ini. Karena kejadian demam berdarah ini sudah mulai luar biasa dan mewabah kemana-mana. Korbannya sangat banyak dan jangan sampai kita lengah tanpa ada perlawanan dan tanpa ada pencegahan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berkarya dan meraih prestasi lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.